Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Tasfitia Khairunisa, NIM 857518985, jurusan S1 PGSD, instansi Universitas Terbuka. Instansi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi modul 5 dari kelompok 5, yakni saya sendiri sebagai salah satu anggotanya, karena saya kemarin atau di minggu yang lalu tidak bisa mengikuti presentasi seperti biasanya karena dikarenakan udur. Nah, adapun saya izin untuk share screen PPT-nya. Maaf, sempat ada terkendala. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan modul 5 dari mata kuliah pembelajaran terpadu. Adapun di KB1 materinya mengenai konsep, prinsip, dan sasaran penilaian dalam pembelajaran terpadu. Nah, adapun anggota dari kelompok 5 sendiri, yakni ada Ibu Emi, Ibu Sumandari, Ibu Tanjihah, Ibu Elsa, dan saya sendiri Zahra Tasfitia Khairunisa. Nah, dalam KB1 sendiri ada 3 pokok pembahasan, yakni konsep penilaian, prinsip-prinsip penilaian, dan bentuk alat penilaian dalam pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama tentang konsep penilaian. Nah, adapun konsep penilaian sendiri bertujuan untuk menilai pembelajaran di kelas dan untuk meningkatkan pembelajaran dan kualitas belajar siswa, bukan hanya sekedar untuk memperoleh sebuah skor atau sebuah nilai. Nah, dengan demikian, hasil penilaian sendiri dapat memenuhi banyak tujuan, diantaranya placement, yakni untuk memenuhi kebutuhan siswa secara tepat, kemudian instruction, yakni untuk membantu agar pembelajaran lebih terfokus, dan yang kemudian communication, yakni untuk memberikan informasi kepada siswa, guru, dan orang tua sampai mana keberhasilan atau pencapaian belajar dari siswa tersebut. Nah, adapun sudah kita ketahui bahwa penilaian sendiri merupakan suatu proses di mana untuk seorang pengajar untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan informasi yang akurat dari peninjauan dari hasil belajar siswa selama pembelajarannya. Nah, adapun penilaian sendiri terdapat dua tes umum. Yang pertama ada non-tes. Yang non-tes biasanya dilaksanakan dengan penilaian sikap, kemudian penilaian dari catatan harian, dari jurnal, maupun portofolio, dan lain sebagainya. Nah, adapun penilaian tes sudah kita ketahui bahwa seperti halnya tes tertulis, tes lisan, kemudian tes perbuatan, dan tes-tes objektif lainnya. Nah, adapun dari manfaat dari penilaian sendiri, yakni untuk kesesuaian isi kurikulum dengan kebutuhan anak. Kemudian meninjau juga keefektifan strategi belajar. Kemudian kesesuaian serta keefektifan pengorganisasian yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Nah, kemudian pokok pembahasan yang kedua yakni tentang prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran terpadu. Nah, adapun prinsip penilaian ini harus dilaksanakan dengan secara sistematis, baik melalui pengamatan, perekaman, maupun sebuah analisis. Nah, untuk memperoleh hasil penilaian tersebut dengan
hasil yang akurat, kegiatan penilaian ini hendaknya didasarkan dengan prinsip integral, kemudian prinsip kesinambungan, dan prinsip objektif. Nah, adapun prinsip integral atau komprehensif ini merupakan sebuah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, kemudian perilaku dan sikap siswa, kemudian keaktifan dari siswa tersebut biasanya menunjang pada aspek-aspek seperti aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek emosi. Nah, kemudian prinsip kesinambungan seperti halnya prinsip penilaian ini, penilaian yang dilakukan secara terus-menerus atau tidak dilaksanakan hanya sekali. Nah, adapun penilaian prinsip kesinambungan ini untuk menilai bagaimana atau seberapa berkembangkah dari perkembangan siswa dari secara tingkah laku maupun penilaian proses hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yakni prinsip objektif. Adapun prinsip objektif ini menggunakan penilaian yang menggunakan alat yang handal, yang dianggap akurat, yang dianggap hasilnya sangat-sangat objektif sehingga penilaian tersebut menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur dari siswa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, menurut Matthew sendiri, penilaian yang dilakukan secara informal, rasional, dan tidak rancu, terdapat dua bagian penilaian. Yang pertama, penilaian proses, yang kedua, penilaian terhadap produk kegiatan. Nah, sudah kita ketahui bahwa penilaian proses ini merupakan seperti isinya penilaian yang dititik beratkan atau dititik fokuskan kepada proses kegiatan belajar mengajar, bukan penilaian terhadap hasil dari belajar tersebut. Nah, berbanding terbalik dengan penilaian terhadap produk kegiatan, yakni penilaian terhadap hasil dari pembelajaran tersebut, bukan si prosesnya. Nah, adapun mau penilaian proses maupun penilaian terhadap produk kegiatan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penilaian terhadap siswa, dan kemudian penilaian terhadap guru. Nah, adapun penilaian terhadap siswa, dalam penilaian proses seperti halnya penilaian perkembangan konseptual anak, kemudian keaktifan siswa, kemudian interaksi siswa dengan siswa lain, kemudian tingkat pemahaman, tingkat kemampuan dari siswa-siswa tersebut, dan lain sebagainya. Nah, adapun penilaian terhadap guru sendiri seperti proses pembelajaran, kemudian metode dan pendekatan yang digunakan oleh guru tersebut dalam kegiatan belajar mengajarnya, kemudian materi pembelajaran yang diambil, yang sekiranya mencakup pemilihan tema, topik, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian terhadap produk kegiatan, yang ditinjau terhadap siswa sendiri seperti halnya kemampuan menulis laporan atau penilaian terhadap hasil laporan tersebut. Kemudian yang lainnya, kemampuan menyatakan gagasan atau penilaian terhadap isi atau pokok gagasan yang diutarakan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian penilaian terhadap guru seperti halnya daftar cek yang dilakukan oleh rekan guru lainnya, jadi ditinjau atau dinilai lagi oleh rekan guru lainnya. Kemudian yang kedua, masukan dari anak, masukan dari orang tua yang memberi kritikan atau memberi masukan terhadap guru itu sendiri. Selanjutnya, bentuk alat penilaian dalam pembelajaran terpadu. Nah, adapun bentuk alat penilaian sendiri terdapat dua bagian, yakni yang pertama bentuk penilaian alternatif atau yang paling termudah seperti halnya dengan catatan sekolah, kemudian cuplikan kerja, portofolio, wawancara, observasi, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bentuk penilaian konvensional atau bentuk penilaian yang sudah umum, yang sudah sering dilakukan,
biasanya dilakukan dengan pelaksanaan tes, seperti halnya pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, esai, dan lain sebagainya. Nah, adapun kita beranjak kepada kegiatan belajar 2. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama tentang prosedur pengembangan dan yang kedua format penilaian pembelajaran terpadu di SD. Nah, adapun prosedur penilaian pembelajaran terpadu ada 4 bagian. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penyusunan dan penyajian laporan, dan yang keempat tahap tindak lanjut. Selanjutnya, format penilaian pembelajaran terpadu terdiri dari beberapa format. Yang pertama ada format observasi. Nah, format ini biasanya digunakan dalam kegiatan penilaian pelaksanaan pembelajaran terpadu, baik itu pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan, dengan indikator kemampuan dan penguasaan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian format yang selanjutnya yakni format penilaian dari siswa itu sendiri. Nah, adapun format penilaian dari siswa itu sendiri, siswa dapat menyusun sendiri pertanyaan dan selanjutnya mengisi langsung jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengorganisasikan gagasannya sendiri. Nah, guru juga dapat melakukan penilaian diri berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Jadi, dinilai oleh siswa itu sendiri, dijawab oleh siswa itu sendiri, dan begitupun guru dengan pelaksanaan seperti halnya siswa itu. Nah, kemudian ada format portofolio. Nah, format portofolio ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi guru untuk memutuskan nilai setiap siswa serta penyusunan perencanaan pembelajaran untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada penilaian rubik. Nah, dengan rubik ini berkaitan dengan hasil simpulan portofolio tadi dan format penilaian. Nah, guru sendiri dapat menyusun kriteria penilaian secara kolaboratif dengan melibatkan siswa sehingga anak atau siswa dapat mengetahui kriteria tersebut dan dapat mengukur kemampuannya. Kemudian yang selanjutnya dari cuplikan kerja. Nah, dalam menilai performasi belajar siswa, guru dapat melakukan pemberian tugas yang menuntut mereka untuk memperlihatkan hasil unjuk kerja mereka. Selanjutnya yang terakhir masukan orang tua. Nah, adapun dalam penilaian pembelajaran terpadu ini, masukan atau informasi dari orang tua akan dapat membantu memberikan gambaran yang menghapus penafsiran yang keliru dari pihak guru maupun siswa. Nah, penyelenggaraan pengamatan oleh orang tua pun sangat memungkinkan guru dan orang tua berorientasi dalam kaitan kemajuan dan kekurangan anak yang bersangkutan pada anak tersebut. Masukan orang tua langsung dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembimbingan anak dan juga strategi belajar mengajar di kelas yang akan lebih dikembangkan oleh guru tersebut, yang akhirnya memberi dampak positif terhadap orang tua maupun terhadap perkembangan siswa kepada orang tuanya maupun perkembangan metode mengajar guru tersebut. Nah, kita sudah sampai di slide akhir. Adapun presentasi dari modul 5 dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.